Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya itu masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain satu. Oke, sebelum ke pembahasan, Bu Tami mau klarifikasi dulu ya tentang video sebelumnya tentang pecahan senilai. Nah anak-anak, jadi Bu Tami itu keliru ya. 2/5 itu, misalkan ada pecahan 2/5. Nah 2 itu sebagai pembilang, 5 itu sebagai penyebut. Itu seharusnya. Karena kalau di video sebelumnya Bu Tami kan bilang 2 ini sebagai penyebut, 5 ini sebagai pembilang. Nah itu salah ya anak-anak. 2. Jadi yang betul itu adalah 2 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Bu Tami di sini langsung aja beri contoh soalnya ya. Misalkan ada pecahan 4/6. Nah, cara pertama kita kita bisa membagi kedua pecahan ini dengan bilangan prima terkecil. Misalnya kalian bayangkan 4/6 ini kira-kira bisa dibagi berapa? Dengan bilangan prima terkecil. Kan bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Nah, berarti bilangan prima terkecil itu adalah angka 2. Nah, kita lihat di sini apakah 4 bisa dibagi 2? Bisa ya. Apakah 6 juga bisa dibagi 2? Bisa. Nah, berarti kita bisa membagi kedua bilangan tersebut dengan 2. 4 dibagi 2 kan 2. 6 dibagi 2 kan 3. Nah, berarti pecahan sederhananya itu adalah 2/3. Karena 2 ini kan sudah tidak bisa dibagi lagi kan. 3 juga sama. Nah, berarti ini bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan. Nah, kalau yang sekarang contoh yang berikutnya 5/16. Nah, 5/16 ini kira-kira bisa dibagi berapa? 5 dibagi 5. 5 dibagi 2 kan nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, berarti dibagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 5. 5 dibagi 5 bisa. Tapi kalau misalkan pembilangnya dibagi 5, nah penyebutnya juga harus sama dibagi 5. Nggak boleh kalau misalkan pembilangnya dibagi 5, 16-nya dibagi 16, itu tidak boleh ya. Jadi kalau untuk menyederhanakan pecahan itu kita harus membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, 5 kan bisa dibagi 5. Apakah 16 bisa dibagi 5? Tidak ya anak-anak. Nah, berarti 5/16 ini adalah sudah sederhana gitu. Jadi ini tidak bisa disederhanakan. Tidak bisa disederhanakan. Gitu ya. Nah, jadi 5/16 ini adalah udah menjadi pecahan yang sederhana gitu. Nah, baik anak-anak, berikutnya Bu Tami beri contoh kedua ya. Jadi anak-anak, untuk menyederhanakan pecahan itu Bu Tami punya 2 cara. Nah, cara yang pertama itu bisa dengan menentukan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, berarti kan ini soalnya itu 18/30 ya. Jadi kita cari pecahan sederhana dari 18/30. Berarti kita bisa dengan cara menentukan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Berarti kita cari dulu ya, pakai pohon faktor boleh, atau pakai metode sengkedan juga boleh. Berarti 18 ini kita bisa bagi dengan bilangan prima terkecil dulu. Berapa bilangan prima terkecil? 2 ya. 18 dibagi 2 berapa? 9. Apakah 9 masih bisa dibagi 2? Tidak ya. 9 bisanya dibagi 3, hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sudah selesai ya. Kemudian kembali ke yang angka 30. 30 bisa dibagi 2. Hasilnya 15. Kemudian 15 kan sudah tidak bisa dibagi 2 ya. 15 kita coba bagi 3, hasilnya 5. Apakah 5 bisa dibagi 3? Tidak ya. 5 bisa dibagi 5, hasilnya 1. Maka faktornya kita lingkari, kita tandai, kemudian kita input di sini faktornya. Ya, 18 itu faktornya berapa? 2 dikali 3, 3-nya ada 2. Jadi 3/2 dikali 1. Kalau 30 faktornya kita tuliskan 2 dikali 3 dikali 5. FPB-nya itu berapa?
Ingat kalau FPB kita cari bilangan prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah kan ini 2 sama nih, ini sama-sama pangkat 1, maka kita boleh pilih salah satu. 2 dikali, nah terus ada juga faktor prima yang sama nih, angka 3. Tapi kita lihat pangkatnya. Kan ini yang kalau ini 3 pangkat 2, kalau ini 3 pangkat 1. Nah kita pilih yang pangkat terkecil, maka kita pilih angka 3-nya saja. Sudah deh, yang bedanya nggak dikalikan ya, karena ini beda, bukan faktor prima yang sama. Maka FPB-nya itu adalah 2 dikali 3, 6 gitu. Ya, setelah kita memperoleh FPB-nya, maka kita bisa membagi pecahan tadi. 18/30 ini kita bisa bagi 6 gitu. Untuk menyederhanakannya itu 18 dibagi 6 dapat 3, 30 dibagi 6 dapat 5. Maka pecahan sederhana dari 18/30 itu adalah 3/5 gitu. Nah anak-anak, cara kedua untuk menyederhanakan pecahan, kita bisa membagi dengan bilangan prima. Pelan-pelan membagi dengan bilangan prima. Jadi kalian membaginya itu dari bilangan prima terkecil dulu gitu. Nah kita lihat di sini 18/30 ya. 18/30 itu bisa dibagi 2 ya, dengan bilangan prima terkecil dulu. 18 dibagi 2 berapa? 9. 30 dibagi 2 berapa? 15 ya. Terus aja seperti itu. Terus 9. Apakah 9 itu bisa dibagi 2? Tidak ya. 15 bisa dibagi 2? Tidak juga. Nah, maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu bilangan prima 3 ya gitu. Dengan angka 3. 3. 9 dibagi 3 dapat 3. 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, apakah ini bisa disederhanakan lagi? 3 dibagi 3 bisa ya, 5 dibagi 3 tidak bisa gitu, karena untuk menyederhanakan pecahan itu kita membaginya itu harus dengan bilangan yang sama. Kalaupun bilangnya dibagi 3, maka penyebutnya juga harus dibagi 3. Tidak boleh kalau misalkan pembilangnya dibagi 3, penyebutnya dibagi 5, itu tidak boleh ya. Maka ini sudah menjadi bentuk paling sederhananya gitu ya. Nah ternyata sama ya hasilnya dengan cara yang pertama. Kalau cara yang pertama itu menggunakan FPB, kalau yang cara kedua ini pelan-pelan dibagi dengan bilangan prima. Nah itu untuk cara pengerjaannya bebas ya, silakan Ananda pilih mana yang lebih Ananda pahami dan memudahkan Ananda untuk mengerjakannya ya.